Saya sekarang melihat banyak kecenderungan orang merasa dirinya udah antagonis, jadi belum apa-apa udah gitu. Dia udah meng-create itu jahat gitu loh. Yang dari semua masalah. Dengan sistem industri seperti sekarang, tentu kita akan mengalami satu proses yang disebut dengan kejar tayang, syuting sekarang untuk tayang sekarang. Dan inilah kondisi industri yang mungkin tidak didapatkan 20 tahun yang lalu ketika semuanya weekly, kita punya waktu yang cukup. Sekarang tidak, semuanya harus ready. Dan saya bersyukur kepada seluruh kru, baik daripada penyutradaraan, DOP, ataupun properti dan yang lainnya, juga pemain yang semuanya dalam kondisi ready. Baca sekarang, langsung tayang sekarang, dengan kondisi yang ada gitu loh. Saya tidak pernah berperan antagonis, saya tidak pernah berperan protagonis. Antagonis dan protagonis adalah tanggapan daripada penonton. Saya hanya memainkan karakter. Saya memainkan Erik, ya Erik begitu. Dia tidak antagonis, dia tidak protagonis, dia adalah Erik. Tanggapan orang dia jahat, tanggapan orang baik kan itu tanggapan orang, penilaian orang. Sepertilah kita masing-masing, apakah kita pernah jadi jahat? Enggak kan? Tapi ketika kita berbuat jahat, orang bilang, kamu jahat nih. Tapi orang itu ngomong jahat nggak? Nggak ada orang yang mau melakukan itu. Jadi dalam teori konsep saya berakting, saya tidak pernah mengenal antagonis, saya tidak pernah mengenal protagonis. Antagonis dan protagonis adalah tanggapan dari penonton. Sampai hari ini saya sangat menikmati semua peran yang dimainkan, karena bagi saya itulah kehidupan saya. Setiap hari berganti peran, berganti pendekatan, berganti pemahaman, pencaharian terjadi, observasi terjadi. Itu yang membuat saya merasa hidup. Justru kalau nggak berkarya malah nggak sedap. Ya pernah juga. Mohon maaf, saya tadi udah bilang bahwa saya tidak mengenal protagonis, antagonis. Saya hanya mengenal karakter. Nah, karakter itu bermacam-macam, ada yang baik, ada yang jadi ustadz, ada yang jadi penjahat versi orang. Tapi bagi saya dia memainkan karakter itu. Karena kalau kita aktor memerankan belum apa-apa udah tahu bahwa saya antagonis, maka belum apa-apa. Dia terpola seperti itu. Tapi kalau dia memainkan karakter itu ya dia memainkan dirinya. Karakter itu nggak ada harus begitu kan. Nah saya sekarang melihat banyak kecenderungan orang merasa dirinya udah antagonis jadi belum apa-apa udah gini. Dia udah meng-create itu jahat gitu loh. Padahal jahat tidaknya gerakan itu berdasarkan dasar daripada motivasi daripada karakter itu. Jadi karakter itu yang menggerakkan dia, bukan dia yang menciptakan gitu loh. Menurut saya begitu. Kayak gini lah, kita jadi baik, maka dikit-dikit gimana? Ya itu seolah-olah baik gitu loh. Padahal kan dia bukan itu gitu loh. Dia karakter utuh manusia yang baik buruknya dari orang lain. Sekarang saya mau nanya deh, setiap pemirsa yang nonton, ketika dia ngomongin orang lain, maka dia lagi berperan menjadi antagonis. Tapi orang yang ngomongin ngerasa jahat nggak? Nggak. Dia bermain yang ngomongin orang. Terus si Anu tuh yang mana? Kelakuan dia ngeri. Itu kan dia sebenarnya lagi berperan antagonis. Tapi ketika kita tanya sama dia, kamu jahat banget ya. Siapa yang jahat? Saya kan ngomong apa adanya. Semua begitu. Maka saya tidak mengenal antagonis protagonis. Saya hanya mengenal karakter. Penilaian antagonis dan protagonis adalah penilaian pada penonton. Memerankan seorang ayah bagi seorang aktor itu diperlukan memori emosi. Seorang Adipura memerankan tokoh ayah ketika dia telah memiliki anak, maka dia tidak susah untuk masuk ke dalam peran Erik itu. Tetapi orang yang belum punya keluarga kemudian memerankan anak yang sudah punya anak, pasti dia mengalami satu proses distorsi. Apa itu? Dia tidak mengenal memori emosi ketika menghadapi anaknya. Anaknya yang sakit, anaknya yang lagi senang, anaknya yang lagi sedih, anaknya yang mulai jatuh cinta, anaknya yang memiliki masalah. Dia tidak memiliki memori emosi itu. Maka dia menghayalkan, membayangkan. Itu yang dalam teori seni peran ada teori if. If, seandainya, kalau, jika, saya, nah itu jika. Tapi kalau orang yang memiliki memori, emosi, ya dia akan lebih mudah untuk mengambil, gue jadi ayah. Ayah adalah hal yang saya lakukan berpuluh-puluh tahun saya menjadi ayah. Maka otomatis masuk ke dalam karakter itu buat saya jauh lebih mudah. Akan susah ketika saya memerankan tokoh misalnya pengemis yang tidak punya uang, yang itu saya memerlukan banyak observasi. Kenapa? Karena
Memori emosi itu saya tidak miliki. Yang ada adalah memori observasi emotion. Jadi emosi yang didapat dengan cara mengamati orang lain. Akan berbeda rasanya. Kayak gini deh. Lapar dengan orang yang merasakan pura-pura lapar pasti beda. Kalau lapar kan dia ngerasain sendiri lapar gimana. Pernah nggak kita lapar? Oh pernah. Akan berbeda. Tapi kalau orang yang belum pernah lapar maka dia akan semuanya menjadi serba berlebih gitu. Karena dia tidak pernah merasakan emosi lapar itu atau emosi senang itu. Nah itu biasanya ada unsur itu. Bukan berarti yang tidak memiliki anak tidak bisa memerankan, tetapi dia memiliki PR yang lebih banyak untuk melakukan observasi supaya mendapatkan memori emosi menjadi seorang ayah. Setiap karakter pasti memiliki sebuah tantangan. Kenapa? Karena tokoh itu kan memiliki latar belakang yang berbeda. Tokoh Erik yang saya mainkan di sini, tokoh Hariman yang saya mainkan di judul yang lain, itu kan sama-sama orang kaya. Tapi kaya yang di sana dengan kaya yang di sini beda. Ini kaya tapi backgroundnya apa? Dasarnya apa? Apa dia memang kaya dari dulu? Memang dari lahir udah ngelihat berlian? Dengan ada orang yang lahir bukan melihat berlian, tapi dia berusaha untuk menciptakan berlian. Maka latar belakang inilah selalu memberikan tantangan tadi gitu loh. Sebetulnya kalau kita pernah nonton film Romeo and Juliet gitu, itu bagaimana seseorang yang tidak menghendaki terjadinya pernikahan. Dalam hal ini tokoh Erik itu tidak terjadinya pernikahan karena dia tipikal orang yang melihat segala sesuatu dari bobot, bibit, bebet. Jadi secara bobot, secara bibit dia anak siapa? Oh anak tukang sayur. Bobotnya apa? Pendidikannya apa? Dia nggak punya pendidikan yang baik. Bobot, bibit, bebetnya nggak cukup gitu loh. Dia berpikir bahwa ini orang yang keluarga miskin, kemudian kawin dengan orang kaya, dengan keluarga saya yang kaya, cuman pengen hidup numpang aja gitu loh. Dia nggak harus kerja keras tapi bisa mendapatkan fasilitas yang mewah dan diberikan oleh keluarganya Erik. Nah dia merasa itu, satu. Kedua, dia punya latar belakang story yang tersendiri dengan Rahman. Rahman itu ayah daripada Cahaya. Dulu dia punya story yang jelek tentang Rahman. Ketika si Erik mengendarai mobil, tiba-tiba istrinya Rahman nyebrang, kemudian ketabrak dan meninggal. Nah, buat Erik, dia punya rasa beban masalah masa lalu. Dan dia berusaha untuk mengcover dengan uangnya. Tapi tiba-tiba beban masa lalunya itu hadir di depan dia. Sebenarnya Erik itu orang yang dihantui oleh masa lalu dia karena kasus tabrakan dan membunuh sebenarnya. Dia ingin lari dari kasus itu. Dia ingin lari dari orang-orang yang terlibat dalam kasus itu. Nah kendalanya yang ditabrak itu adalah ibunya Rahman. Rahman punya anak angkat namanya Cahaya. Maka otomatis keberadaan Cahaya adalah mewakili keberadaan masa lalu dia. Maka traumatik dia lagi bukan hanya masalah si Cahaya miskin, tetapi juga masalah yang lain. Yaitu masa lalu dia yang berusaha dia cover dari semua orang bahwa dia sebenarnya merasa bersalah. Setiap manusia pasti punya rasa bersalah. Tapi manusia ini merasa gengsi untuk mengakui kesalahannya dan dia berusaha untuk mengcover atau lari dari masa lalu dia. Nah dia lari dari masa lalu dia. Tiba-tiba masa lalu dia hadir dalam muka dia. Makanya dia semakin menentang. Maka ada dua motivasi. Satu, dia tidak suka karena Cahaya adalah orang miskin, bibit bobot-bobot tadi. Yang kedua, Cahaya adalah mewakili masa lalu dia. Yang hadir lagi di depan dia yang berusaha si Erik lupakan gitu loh. Buat saya kan suatu ketika Cahaya meninggal maka biang masalahnya dalam kehidupan dia hilang dong. Nah, dia bisa mendapatkan Gilang kembali untuk menjadi pengusaha karena memang tujuannya Erik adalah menjadikan Gilang seorang pengusaha pewaris tahta daripada kerajaannya karena Gilang adalah anak kandungnya. Kalau Bima kan anak angkat. Nah Gilang itu anak kandungnya, maka otomatis keinginan dia untuk mewarisi kekayaan dia, kerajaan, dinasti yang udah dia ciptakan udah pas gitu loh. Itu bahagia banget. Nah, kemudian senang ketika biang masalahnya nggak ada. Sekonyong-konyong ternyata dia hidup. Nah, dia cari tahu bener nggak siapa ini. Sampai detik hari ini Erik belum tahu kalau wanita itu adalah Cahaya. Dia masih yakin bahwa dia adalah Jenny. Karena di adegan sebelumnya dia pernah temuin, dia pernah ngobrol langsung dan dia melihat mungkin wajah kamu mirip, tapi karakter kamu beda, maka kamu pasti bukan Cahaya. Nah, itu keyakinannya. Saya harus selalu merasa tidak puas, karena ketika saya puas maka saya berada dalam satu comfort zone namanya, zona nyaman. Maka pencaharian saya, kreativitas saya dengan karakter akan stagnan. Maka selalu saya merasa tidak puas sehingga saya selalu berkarya bagaimana nih Erik. Bagaimana Erik memiliki emosi. Emosinya kan banyak, marah-marah, mukul-mukul.
Masa dibikin sama semua marah-marah dan mukul-mukul? Itu kan jadi PR yang harus kita create terus. Marahnya gimana ya? Ininya gimana ya? Nah itu buat saya semakin asik. Jadi kalau ditanya puas memerankan tokoh ini, saya jawab saya masih belum puas. Dan saya masih berusaha, kalau kata sutradara saya dulu, pemain itu harus seperti telur di ujung tanduk. Yang selalu merasa tidak puas, yang selalu merasa kekurangan sehingga dia berusaha untuk mencari dan memperbaiki terus. Hampir semua itu memeras pikiran dan tenaga. Itu yang mungkin membuat produser percaya sama saya, Pak Leo, Pak Dani, Bu Lili percaya sama saya untuk memerankan tokoh-tokoh yang mungkin agak-agak jarang dimainkan orang lain. Dan saya jujur saya tidak pernah memakan bangku pelajaran tentang seni peran, tapi saya bersyukur di sini ada senior saya, ada sutradara saya yang berkenan untuk membimbing saya, ada Pak Eng Saptahadi, ada Pak Sigit Hardadi yang berkenan untuk berbagi pengalaman. Begitupun ada sutradara saya di sini, ada koko saya, ada DOP saya, sehingga kita bisa berkarya. Karena saya yakin betul bahwa sebuah karya tidak akan pernah bisa sebaik diciptakan dengan banyak pemikiran daripada diciptakan oleh satu pemikiran.